Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua umat kepunyaan Tuhan, baik yang melayani secara full-timer atau yang melayani secara part-timer, semua kita terpanggil untuk melayani Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan tentu diperlengkapi dalam segala tugas yang diperkenankan Tuhan kita emban. Kita harus sungguh-sungguh sehat secara rohani, dipenuhkan di dalam Tuhan dan oleh Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita emban. Tanpa kepenuhan di dalam Tuhan, kita akan selalu merasa kekurangan, kurang ini, kurang itu. Ujung-ujungnya, pusat pelayanan diri kita dan hanya kita, dan bukan Tuhan lagi. Mari kita belajar dari firman hari ini. Mari kita belajar dari ketaatan para murid melaksanakan perintah Tuhan dengan segera, tanpa ini dan itu. Mari kita belajar dari kerelaan hati si pemilik keledai, setelah tahu Tuhan yang perlukan. Pelayanan kepada Tuhan akan berjalan sangat baik saat semua taat pada Tuhan, saat Tuhan menjadi pusatnya. Mari kita simak bagaimana firman ini sungguh-sungguh harus menyentuh hati kita dalam tugas panggilan kita dari Tuhan. Sangat jelas disampaikan dalam firman ini ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba dekat Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya,
Hosanna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Yesus tiba di Yerusalem dengan dielu-elukan orang banyak sebagai domba pilihan untuk penebusan dosa seluruh umat manusia. Yesus telah memenangkan kita dari semua peperangan kita di dunia ini. Berjalanlah bersama Yesus untuk mengalami kemenangan demi kemenangan setiap waktu. Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi kerajaannya berbeda dengan raja-raja dunia ini. Raja dunia dominan dengan kemegahan, kekuasaan, dan keperkasaan. Yesus datang dengan kesederhanaan, Yesus datang dengan kerendahan hati, Yesus datang membawa kasih, Yesus datang membawa damai sejahtera. Sejak kedatangannya ke dunia ini, dia tampil sederhana. Yesus datang dengan menunggangi keledai. Binatang keledai dalam tradisi timur adalah lambang binatang yang damai. Tidak seperti kuda yang melambangkan keperkasaan dan peperangan. Karenanya seseorang raja hendak datang menunggangi kuda jika ia ingin berperang, dan naik keledai jika ingin menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Yesus datang menunggangi keledai, melambangkan kedatangannya sebagai Raja Damai, bukan untuk bertempur. Yesus datang bukan dengan kekerasan, tetapi dia datang membawa kasih. Sebab sepanjang sejarah, perang tidak menyelesaikan apapun, kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yesus datang bukan untuk berperang. Yesus datang bukan dengan kemegahan, bukan dengan keperkasaan. Dia datang dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Yesus datang membawa damai sejahtera, supaya seluruh ciptaan hidup dalam damai dan kasih. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan seluruh ciptaan. Asal kita taat kepada Yesus Sang Raja Damai, damailah hidup kita. Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Mari kita rayakan dalam semangat kasih dan pengorbanan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Tinggalkan kekerasan hati, terima kemurahan dari Tuhan, tinggalkan perdebatan, mengalahlah dalam kasih Tuhan. Minggu Palmarum, kita semua diajak untuk mengenang sengsara Tuhan Yesus untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Tangisilah diri kita yang berdosa, yang telah ditebus walau tidak layak. Betapa berharga kita di mata Tuhan. Hargai diri kita, hargai kehidupan kita, dengan merawatnya untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan dalam kasih Tuhan. Sudah waktunya kita memberi hidup kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini waktunya bagi kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita setiap waktu. Mari kita sambut Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita dan libatkan Yesus dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bukan hanya soal pakaian dan tampilan kita, apalagi hanya dengan ranting-ranting pohon yang kering yang tidak bernyawa. Tapi mari kita hamparkan diri kita seutuhnya untuk dimasuki oleh Yesus. Mari kita sambut Yesus sebagai Raja Damai, Juru Selamat kita. Dan biarlah hati kita berseru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan kiranya memberi kita iman yang teguh untuk terus berjalan beriringan dengan Yesus dengan sorak pujian memasuki Yerusalem abadi. Dan mari kita tunaikan tugas panggilan kita di dunia ini selagi kita masih hidup. Sambutlah Yesus Rajamu, biarkan dia yang berkuasa, yang hidup dan yang berkarya di dalam dirimu. Jadilah pelayan yang membawa kasih Kristus, yang membawa damai sejahtera, tetap rendah hati, tetap sederhana, apa adanya seperti Yesus yang tampil membumi, memberi dirinya seutuhnya untuk kita, umat manusia kepunyaannya.
Kita utusan Tuhan, tunjukkan Yesus dalam kehidupan kita, tunjukkan Yesus dalam pelayanan kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.